Nah, Coba masker dulu. nah ini kalau dia tahu, kalau ada yang tahu nih, Udah nggak mau. dia masih tahu ini Jangan diambil dari diceritain mana. dong. Gitu kan. Ceritain dong. Jangan diceritain dong. Please, gak mau. Jadi, Nggak mau. Jadi. Nggak mau denger malah. Jadi, Nangis. oke, ntar aja nih kita lihat. Ntar Ini aja. waktu berapa tahun lalu nih? Nih kayaknya SMP deh. SMP tuh aku Ini jadi SMP? alay banget, iya. jadi SMP ini atau kenapa SMA ya? jadi? Ini SMP udah Nanti gue glowing. ceritain, SMP nanti udah gue glowing ceritain. banget ya. Enggak sekarang. SMP, iya ini pokoknya zaman alay deh. SMP zaman Iya. alay, nggak ada kerjaan gitu. Oh, ini habis nangis. Ada abis nangis, Nah. bukan. Jadi sebenarnya gini. Tidak mau. Oh, jangan. Ah, gua aja tadi dibuka. Ini apa nih? Jadi sebenarnya gini. Ya udah gue aja yang cerita. Ya. Jangan dong, nggak mau dong, please. Jangan dong. Jadi. Coba cerita. Enggak, jadi gue tuh dulu kan Oke. gabut, jadi gue bikin blog gitu, Ca. Nah, terus Oh. ini nih kayak blog, kalau nggak salah gue bikin tutorial bleaching rambut sendiri di rumah. Jadi kan kalau orang bikin tutorial di YouTube, gue tuh bikinnya di blog, blog, kayak iya. tulisan gitu. Jadi ada tulisan sama foto-fotonya. Nah, ini nggak tahu kenapa bisa dapat fotonya dari mana. Oke, kalau misalnya kalian mau tahu, Jangan dong. blognya itu Nggak mau. bla.blogspot.com. Ah, jangan. Ah, udahlah gue delete kalau gitu. 3 tahun yang lalu. Berarti itu SMA kelas 1. Pas gue Oke, gue bacain sedikit. Nggak mau. Kok keras nggak mau denger? Ya udah ngomong aja kan dia nggak mau dengar. Nggak mau dong, jangan. Nanti Cuma satu kalimat doang. Ah. Satu kalimat doang. Hi everyone. Kali ini aku bakal ngasih review singkat buat dua produk dari Etude House yang Oh, beauty selalu blogger. aku pakai tiap aku keluar rumah, alias my daily base makeup. Gigi banget, so cantik. sakit tahu. Ih, so cantik banget. Udah dong, nggak keras. Sumpah gue merasa terbully anjir. So cantik banget. Hi, welcome everyone. Itu kan Kalian udah hype pada ya? tahu belum? Pixi baru aja ngeluarin produk barunya yang benar-benar buat aku jatuh cinta. Udah nggak keras, jangan. Stop. Sumpah ini bisa di-cut nggak? Gue mau nangis. Pantesan aja deket banget sama Pixi. Dia juga demen sama yang merek Pixi. Dia. Brand Pixi. Biar glowing. Biar glowing. Pantesan dari dulu SMP-nya udah glowing ya. Ternyata kerjaannya begitu. Oke, kita lihat foto selanjutnya dari Duh, aib semua. Delvia Ash. Ya alay banget sumpah. Oh tidak. Alay banget. Sumpah jelek-jelek banget loh fotonya ya. Gayain, Le. Geli. Itu apa? Itu ada kupu-kupu hijab. Enggak, tuh. itu editan. Oh, itu editan. Iya. Itu bukan pita asli. Itu pita kan. Iya, itu oke. editan. Ah, udah pengen Tunggu. nangis. Kok mirip sama Pixi ya? Iya ya. Kok Iya. Mirip loh. Mirip ya sama Pixi ya? Emang iya, Pak? Enggak sih. Mirip sama Pixi. Oh Tuh. iya sih, dikit. Mirip sama Pixi. Dikit. sabar. Chill. Jadi ini ya didapat dengan sumber yang sama xxx.blogspot.com. Oh, dari situ juga. Alright. Alright. Makanya kenapa kita bilang Delvia Yap? Kenapa Delvia Yap waktu itu namanya? Itu marga, Yap tuh marga. Oh, Yap tuh marga. Kayak- Marga Chinese ya? Iya kan kayak lim gitu. Oh, Yap Ini ya. Makanya tapi dia nggak ngaku. Apaan sih Delvia Yap? Padahal marga dia, tapi dia nggak ngaku. Kayak Anissa kan Xiaochan. Siapa? Emang iya? Enggak lah, enggak. Sekarang dia bilang Anissa Enggak. Xiaochan nama dia. Bercanda orang Kirain enggak juga. kirain namanya beneran Koirunisa. Kagak. Iya ampun. Anissa Xiaochan. Anissa Amalia. Anissa Xiaochan. Anissa Amalia. Anissa Amalia itu kalau doa orang tuanya supaya anaknya sering-sering beramal. Benar. Sering beramal kan Iya, gua. sering beramal poin dia di Mobile Legends. Oh benar juga sih. Streamer lost track hanya di fancy. Oke. Masih ada lagi? Oke, ada satu lagi. Ini dia foto terakhir dari Pasti Delvia aib pagi. Ivana Ash. Lucu, yang ini nggak apa-apa, lucu banget. Ini foto dengan sang ayah, sang Ayam. papi. Papi mami. Papi kan, papi mami ya panggilnya. Ih, ucul banget sih, nggak kayak fancy, papa mama biasa doang. Iyalah. Mama. so Papi imut mami. kali, Coba kita lihat di sini. Ini umur berapa ya? Tuh kayaknya TK, TKB deh, TKA, TKB. Berarti masih di Surabaya? Iya, ini di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, papanya juga ganteng dia.
Pantesan aja anaknya juga bagus jadinya gitu kan. Ini jadi penasaran muka mamanya kayak gimana sih gitu kan. Itu ada kan, tapi Ada. nggak ke zoom. Nah ini dia, ya nggak gitu kelihatan juga. Ini namanya foto zaman dulu ya. Ini berapa tahun lalu berarti ya? TK mungkin 2005 Lebih dari- 2005 Udah lebih dari 10 tahun. udah. 15 tahun lalu. Ini lama banget. Waktu masih di Surabaya. Ini lucu banget ya, dari kecil berarti emang S tuh anaknya udah imut kecil gitu kan. Mau gede juga tetap aja. Tadi SMP juga udah sering pakai skincare gitu kan, makanya terawat sampai sekarang. Cantik. Centil. Iri. Centil ya benar. Iri yang Centil. bilang Kalah. Centil saja. Jadi buat kalian yang mau cari mungkin nanti udah nggak bisa blogspotnya karena bakal udah dihapus sama orangnya ya. On our show called Explain That Grammar, we do a deep dive on our guest. Iya, jangan dong. Aduh, malu-malu. Oke, kita bahas dulu sekarang S. Waktu itu kenapa dari Surabaya pindah ke Palembang, S? Ikut ortu sih, kerjaan ortu. Oh jadi si papa pindah kerja. Sebenarnya mama orang Surabaya, papa orang Palembang gitu. Oh, jadi campuran Palembang sama Surabaya. Wah, pantesan aja ya. Nih Palembang biasa cewek-cewek cakep-cakep. Terus Surabaya juga terkenal cakep-cakep. Habis itu dipaduin dua-duanya darah. Keduanya dipaduin jadilah seorang S. Nah, papa pindah kerjaan. Mm-mm. Berarti waktu itu sebelum merit papa di Surabaya tetap ya? Mm-mm. Oh, ketemu sama mama. Nah, waktu kamu pindah itu SMP, SMA sih? SD kelas 2. SD kelas 2. Nah, itu gimana waktu pas pindah gitu, kaget gak sih? Kaget sih sebenarnya, soalnya lingkungannya juga beda. Hmm. Di Surabaya tuh kayak kan aku tinggal sendiri juga ya. Masih pas di Surabaya masih belum punya adik. Sendiri di rumah cuman sama kayak pembantu gitu. Terus di Palembang lebih rame karena tinggal di rumah nenek, terus di rumah nenek tuh kayak banyak tante-tanteku, sepupu-sepupu, jadi lebih rame gitu. Oh, ada saudara-saudara ya. Lebih enak mana? Tapi kalau aku lebih enak di Surabaya sih. Sendiri gitu. Enggak, lebih suka lingkungannya aja. Lingkungan maksudnya gimana? Teman-teman atau gimana? Terus sama kotanya juga lebih suka di Surabaya. Kenapa tuh? Lebih rame? Soalnya di Palembang kayak nggak ada apa-apa. Panas Dulu- juga kan? Palembang panas kan? Iya, Surabaya juga panas, cuman Surabaya kalau kayak lebih banyak tempat hiburan gitu. Iya, iya, iya. Mall-mallnya segala Iya, macam. tapi Palembang tuh kalau nggak salah ada yang terkenal tuh pertama Bami Aloy. Oh iya, itu di Jakarta juga ada kok. Ya, tapi beda. Enak Palembang ya. Beda yang Palembang, beda. Terus juga tempatnya beda banget gayanya. Soalnya pernah nyobain juga di sana. Terus ini asli Palembang berarti bisa bikin pempek dong? Enggak. Gak bisa. pernah ini gak? Pernah lihat gak kayak saudara-saudara? Pernah nenek sering bikin pempek sendiri. Berarti hampir tiap hari makan pempek juga dong? Enggak juga sih, tapi lumayan sering. Oh, yang sering. Biasanya tuh pempek yang kalau dibikin orang Palembang asli tuh enak banget gitu. Terus dulu temen gua tuh ada, dia SMA di Palembang, maksudnya dia orang Palembang asli kan. Setiap kali pulang pasti makan pempek, terus makan kacang merah di situ. Es kacang merah. Jadi kayak udah makanan keseharian gitu. Jadi mereka makan pempek pakai nasi. Oh, yang kayak kemarin lu bilang ya? Iya, nggak Makan apa-apa. pempek nggak pakai apa-apa. nasi. Pempek pakai nasi. Kalau kita kan ada mie-nya gitu kan. Iya. Kalau mereka makannya pempek pakai nasi. Gitu. Terus abis makan pempek pedes gitu kan, pedes makan es kacang merah, asik banget katanya. Enak. Dan itu emang enak sih. Cuman kalau keseringan juga bahaya Bosan, juga. iya. Terus waktu SD pindah ke Palembang. Nah, bingung banget dong waktu itu bahasanya. Iya, bingung. Jadi kan waktu SD mungkin udah mulai terbiasa ngomong Jawa gitu kan. Iya, emang ngomong Jawa medok banget pas SD. Terus tiba-tiba Palembang, langsung logatnya berbeda 180 derajat. Keras kan ya? Terus belajar lagi bahasa Palembang. Iya sih, lama-lama kayak ikut sendiri kan. Dengar orang ngomong di rumah juga ngomongnya bahasa Palembang semua. Jadi berubah deh. Akhirnya ya untungnya masih kecil. Masih kelas 2 SD jadi masih enak lah ya berubahnya. Kalau misalnya udah SMA, kuliah tuh udah susah. Terus waktu SMA juga di Palembang kan. Itu jurusan apa, Om? IPA. IPA. Wow. IPA. Jadi yang satu IPA, internasional, ini IPS. Alright. Alright, kalau gue bahasa waktu itu. Jadi beda sendiri ya, semua nggak ada yang sama. Tapi jangan salah, Maiden tuh IPA loh, begitu-begitu. Oh iya. Iya, gue juga kaget. Oke, IPA, hah? Ini serius IPA gitu. Si Vivian.
Oh, kalau Vivian IPA Ya, sih Vivian kayaknya. IPA. Dan dia sempat masuk ke Politeknik UI, dapat beasiswa kan. Nah, dan termasuk pintar. Jadi memang orang-orang e-sport ini player-playernya pada pintar-pintar ya. Ya jelas lah ya, orang mainnya aja IQ 200 gitu kan. Iya. Jago-jago gitu. Terus waktu itu IPA mulai dari kelas 11 apa Enggak, dari awal masuk. dari awal masuk kelas 10? Mm-mm. Udah langsung ada penjurusan. Wow. Terus kuliahnya gimana? Kuliah jurusan apa? Sekarang psikologi. Psikologi. Buset. Ngeri banget. Jangan dibaca. Enggak, Tolong nggak jangan bisa. Tolong jangan dibaca. Psikologi belajar apa aja sih? Kalau boleh tahu. Belajar ya karakter orang, terus kayak kode etiknya gitu-gitu sih. Oh, pantesan dia agak strict sama ini. Waktu pas di GH yang dulu gitu kan. Terus dia ngeliat kayak, iya, iya. ih kok gini sih gitu kan. Jadi kan orang kan kelihatan dari keseharian ya. Jadi nggak cocok. Sifat orang kan kelihatan juga dari keseharian, cara ngomong dan lain-lain ya nggak sih? Nggak ada masalah sih sebenarnya kalau masalah sikap atau kepribadiannya, cuman yang penting profesional gitu. Nah. Terus kuliah gimana? Lancar gak? Terus orang tua dukung gak kamu di sport? Dukung sih sekarang, awal-awal enggak. Awal-awal tuh kapan? Awal tuh kayaknya dulu deh, pas awal-awal aku masih pertama kali banget dulu. Tahun berapa sih tuh? FSL yang itu SFA juara. Oh, itu pertama banget? Iya, itu pas pertama kan aku di Sains. Oh, kamu sama si Chensmo, Najel, Bill, iya. nah, Siapa namanya? Kodelan. Oh iya, Dylan. Namanya Dylan. Ya, itu cukup terkenal dia sepak terjangnya di dunia e-sport. Ya, Dylan ya. Oke, terus nggak lama dari Sains ke SFI. Iya, Oh, ke sama mereka. terus juara gak sih waktu itu? Yang mana? Yang ke Singapura ya? Oh enggak, Beda roster. aku kan masih di Sains pas FSL itu yang mereka menang. Oh, mereka menang ya? Kamu menang ya, Le? Waktu itu di sana? Oh enggak, di Singapura juara 2. Oh, Singapura juara Kan dua. yang di Indo mereka yang menang. Iya. Juara satunya siapa waktu itu? Iya mereka. Singapura. Oh, Orang Yang di Indo. yang di Singapura. Grampi. Singapura yang menang. Orang Singapura. Oke. Berarti emang dari dulu juga udah jago ya Lele ini. Veteran kan dibilang. Veteran, bener. Generasi pertama ya Le. Iya. Bisa dibilang ya Le. Generasi pertama bareng sama Winda, CI. Sayang CI udah gak main lagi ya. Maksudnya kayak gak diprosin lagi. Streamer. Sudah harusnya dia masuk lagi tuh prosin. Baru seru gitu kan. Terus orang tua awal gak ngedukung. Terus tiba-tiba bisa berubah gimana tuh? Kayaknya pas aku masuk BTR deh, terus aku jelasin gitu. Terus kayak mulai dikasih ke Jakarta, terus dikasih izin ke GH kan. Terus lama-lama mamaku juga jadi sering nonton turnamen yang awalnya kayak nggak peduli kan apaan sih main game gitu. Terus sekarang mamaku malah tiap turnamen, bahkan MPL aja mamaku selalu nonton. Oh, iya? Iya, sampai kayak ngerti gitu Kayak katanya. nyokap gua Kayak anjir. Ahmad licin banget ya gitu Wow, sampai wow, udah wow, ngerti wow, gitu wow. tentang ML gitu. Terus kayak ya udah mulai nonton, mulai seneng juga lah ngikutin e-sport gitu. Wah seru ya. Berarti WSL kemarin nonton dong Mama? Nonton. Mama kamu juga? Nonton. Juga. Waduh, luar biasa nih para mama-mama dari player kita. Wah, dia benar-benar ini ya, mereka ngedukung banget anak-anak perempuan ya. Dan waktu berubahnya itu kan dari Beletron. Nah, emang sebelum WSL kamu udah pernah nge-GH juga Beletron? Apa? Enggak, itu pertama kali nge-GH. Pertama kali nge-GH? Oh, tapi ke Jakartanya sempet yang tanda tangan kontrak sama photoshoot. Oh, photoshoot kamu datang ke Jakarta. Oke. Itu mama, kalau papa gimana? Papa sih kayak nggak terlalu Papi. Iya, nggak terlalu ngurusin sih kemarin tuh kayak nggak peduli gitu, kayak ya netral. Tapi kemarin yang terakhir di altar ini pas aku yang menang fest itu diucapin selamat gitu, terus dikasih semangat. Papiku nge-DM gitu, semangat turnamen selanjutnya gitu. Weh, berarti nanti papinya S jangan lupa nonton untuk WSL season 2 ya, dukung S di Alter Ego. Go. Benar. Oke, itu sekilas tentang S. Terus orang tua udah. Kalau adek gimana? Adek cowok, Adek cowok. beda 7 tahun sama aku. Main gak dia? Main ML. Hah? Tapi masih kayak yang warrior gitu lah, yang kayak main cuman main have fun doang, nggak Iya. diseriusin. Iya, masih muda kan. Masih SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP kelas 1 ngerti mekanik
Ini luar biasa banget sih. Itu kayak si Colt aja ntar. Baru bisa ngerti Colt mekanik. Alucard. Iya, Alucard. Alucard public. Top global Alucard bocil. Itu emang Alucardnya sih jago sih. Iya. Gak ada cita-cita gitu mau jadiin generasi kedua gitu adanya. Gak dia, kayaknya dia lebih seneng main game di laptop gitu. Go game PC model-modelnya. Sayang ya, tapi ntar lah itu masih panjang kok jalannya. Siapa tahu ntar bisa mengikuti jejak cicinya. Iya. Dia biasa manggil kamu apa? Ya Cece gitu. Cece atau Cici? Cece. Cece. Nah ya Cece gitu. Dia juga tahu kalau kamu sering menang gitu kayak main Mobile Legend. Tahu dia juga nonton. Oh, ini pasti di sekolah suka ngomong nih. Cici gue pemain pro loh ya. Iya, di tempat lesnya. Iya. Gimana? Tahu. Ngomongnya gimana? Guru lesnya sih yang nanyain kayaknya. Terus Terus ya udah diceritain, iya pemain gitu. Kayak diceritain. biasa kan kalau anak-anak kecil itu lucu ya kalau bragging, kalau nyombong. Iya. Cici aku pemain pro loh. Kamu Pro nggak tahu player aja loh. ya pro player, kamu nggak tahu Anjay. aja gitu. Iya, terus kayak nyuruh Melisa teman-temannya buy one sama aku. Oh. Lucu banget. Kamu buy one aja sama cici aku. Kayak gitu. Luar biasa. Ya. Ini seru sih kalau ngomongin yang masalah-masalah ade gitu kan, apalagi. Tapi Lele nggak punya ade sayangnya. Terus kalau si Ica adenya udah gede, jadi udah nggak lucu lagi kan ya. Iya, nggak lucu. Nggak kayak adenya Es ya, masih polos-polos gitu ya. Nih kita masuk lagi satu ranah yang mungkin nggak kesentuh sama orang-orang lain, yang orang masih pada belum tahu gitu kan. Es ini sebenarnya dia dari dulu jomblo, single, atau ada gitu loh. Ada yang sempat singgah di hati gitu kan. Cinlok. Ica kenapa sih, Ica? Gue jadi pengen ketawa. Cinlok. Ayo tadi Cinlok di mana nih GH baru? Iyalah. Enggak anjir Ica sembarangan. Oke. Parah. Kayak kita ngomong dari zaman dulu deh, dari waktu masih di SFI. Kamu pernah gak sih punya cowok? Kalau aku Enggak sih. Enggak jadian tuh enggak, cuma deket tuh ada. Cuma deket. Kamu pernah pacaran berapa kali? Total. Udah berapa ya? Lupa sih. Aku lebih banyak deket-deket doang tapi nggak ada status gitu. Lebih dari 3 kali ada gak pacaran? Kayaknya lebih. Lebih. Kalau Ica tadi 6 kali, kamu ada? Nggak tahu, lebih. Lebih. Kamu Tuh. lebih dari 6? Oh enggak. Enggak lebih dari 6. Enggak, paling 4-5 kalian gitu. Oh, 4-5 kali. Berarti Ica masih top rekor ya? Kalau Enggak lah. Lele kayaknya nggak sampai segitu. Mantan 2. Oh, mantan cuma 2. Paling kan- dikit. ya kan Paling udah alim. dijelasin tuh banyak karena apa. Paling alim. Lele paling dikit loh. Mantan cuma 2, berarti pacaran baru 3 kali, guys. Kalau Ica 6 kali. Ya, ini udah nomor 1 lah. Dia top global. Enggak. Top global di alter ego, top global mantan. Ya ampun. Ratingnya paling tinggi dia, mantan paling banyak. 6 mantannya ya. Sama yang terakhir 6, apa sama yang terakhir dia 7? Aduh, lupa antara. Tuh kan dia aja udah gak inget. Nah, kalau S 4 atau 5, pertama kali pacaran kapan, Es? Pertama kali pacaran SMP. SMP. Wah, SMP. Itu kayak cinta monyet gitu sih, nggak Iya, jelas. masih kayak ya gitulah. Paling via chat-chat doang ya. Zaman dulu masih BBM kali. BBM ping BBM. gitu. Ping. Pesping. Iya, terus kalau misalnya berantem dijadiin status. Enggak lah, Status alay BBM. banget ya. Enggak kok. Terus kalau ya ping gitu kan. Berapa lama waktu itu? Waktu SMP? Setahun kayaknya. Setahun. Wow, SMP aja udah setahun. Waktu itu orang rumah tahu? Tahu sih. Tahu. Terus nggak apa-apa? Enggak, bukan enggak apa-apa, cuman kayak ya udahlah gitu. Oh, ya Kirain udah. kan cinta monyet juga. Iya. Ya emang cinta monyet. Emang cinta monyet. Cinta monyet nggak apa-apa. Yang penting bukan cinta sama monyet ya. Serem dong. Nggak, maksudnya cowoknya kayak monyet gitu kan. Iya, serem dong. Kelakuannya. Oh, Oke. Terus SMP sekali. Berarti sekitar 4-5 kali. Nah, waktu di SMA deket atau udah pernah jadian? Deket. Dekat.
Deket sama player juga. Player SFI juga? Bukan. Player apa? Boleh tahu gak waktu itu tim apa? Dulu pertama kali deket dia di RRQ sih. Wow, siapa nih? RRQ? Ref. Siapa nih? Pasti pada tahu gitu kan namanya. Tahu sih Tadi kayaknya. udah disebut padahal. Iya. Iya, Ref. Ref yang mana nih? Ref RRQ. Yang udah Sekarang Udah- Aero, terus udah udah nggak nggak- di Aero. Sekarang udah nggak main kan? udah enggak, barusan terakhir di Aero. Setelah terakhir di Aero. Terus waktu SFI cuma satu? Apa ada yang lain? Iya, cuma dia. Sama dia. Terus pas lagi pindah ke Bele sempat deket sama siapa? Udah sih kayaknya dia. Planet. Mm, Iya. enggak. Oh, Enggak. Planet. Enggak. Siapa? Gak apa-apa kan udah lewat. Apa masih sampai sekarang jangan-jangan? Tuh. Gue kayak sekarang kayak banyak Teman. temen-temenan doang lah sama semuanya gitu. Iya, gak apa-apa lah ya. Semua juga dimulai dari temen. Enggak sih, tapi kalau dulu sama Ref tuh emang kayak deket banget lah sama dia gitu. Dia terus berjasa juga lah buat ngebentuk gue yang sekarang. Berjasa banget. Banyak belajar tuh dari dia, banyak banget. Okay. Nih kayaknya bau-bau masih belum Iya belum move on. jadi sedih. Enggak, sekarang udah lama sih, udah nggak lagi. Pas di BTR juga udah nggak terlalu deket lagi lah. Cuman dulu pas masih deket tuh emang bener-bener kayak impactnya gede banget, sampai jadi aku yang sekarang tuh gara-gara dia sih sebenarnya. Kalau sekarang masih suka keinget dia gak? Kenang-kenangan bersamanya gitu kan, bareng-bareng, terus teleponan, chat-chatan. So, udah biasa aja sih. Udah biasa. Cuman tetap dia baik sih, baik banget. Tapi kenapa gak jadian? Kenapa nggak jadian? Karena gue tuh orangnya nggak bisa berkomitmen gitu. Gue ngerasa kayak nggak adil aja sih buat dia, kan dia kayak ngeluangin waktunya terus kayak nemenin gue doang. Tapi sedangkan gue tuh nggak bisa cuma mabar sama dia doang. Gue ngerasa kayak kalau gue mabar sama dia doang tuh bakal stuck gitu ya. Gue mau bebas lah main sama siapa aja. Sedangkan kan di ML tuh rata-rata ya player cowok pasti kan. Jadi kan gue pasti mabar sama pro player lain. Dan kadang diskortan juga. Nah kadang kan dia kan sebenarnya kayak mungkin dia bilang nggak apa-apa, cuman mungkin dia sedih lah ya gue main sama cowok lain, discord sama cowok lain. Jadi gue ngerasa nggak adil gitu buat dia. Ini sebenarnya bagus sih, maksudnya kayak daripada ngasih hubungan tapi dia jadi kayak gitu kan. Nggak, kayak gue kan kayak egois banget kan. Masa gue main sama yang lain-lain gitu tapi dianya enggak, terus kayak dianya nggak apa-apa tuh kayak kasihan di dia gitu menurut gue. Jadi ya udah, gue bilang kayak ya udah lu jangan terlalu dekat lagi gitu, biasa-biasa aja. Oh gitu. Akhirnya jadi nggak sering kontak-kontakan lagi. Enggak, udah nggak chatan lagi tapi masih temenan sih. Tapi kan maksudnya kayak kalau ngomong kayak gitu, kamu jelasin nggak alasannya? Iya. Kalau pikiran kamu kayak gitu, maksudnya takutnya ntar dia nggak enak gitu, kamu jelasin? Oh, kirain nggak jelasin. Kalau nggak jelasin tiba-tiba kayak, udah kita nggak usah terlalu deket, ntar dia menyangkanya, ih, udah deket sama yang lain nih gitu kan. Takutnya Enggak, ghosting. terus tuh gue pas akhir-akhir yang ada WSL itu sebenarnya gue tuh lumayan sibuk. Gue kayak gila main gitu loh. Gue Iya, hapus iya, rank mulu, iya. bangun tidur ngerank sampai subuh, tidur ngerank lagi. Gue tuh kayak nggak ada waktu buat bucin gitu. Benar. Kayak yang namanya teleponan, chattingan kayak dulu tuh gue udah nggak ada. Gue bener-bener fokus main. Soalnya juga pas ada WSL tuh kebetulan gue lagi banyak party gitu. Kayak Iya, tiap kali gue on pasti ada yang Pasti ada yang invite, pasti ada yang Iya, invite kan. gue selalu ngereng terus gitu. Jadi gue udah nggak mikirin cowok. Gue juga kayak bisa tanpa chatting cowok tuh gue bisa. Gue pokoknya main mulu dah pas Iya. WSL tuh. Lihat tuh story-nya main mulu. Story mulu, kasih result apa segala macem. Isinya main mulu, nih orang kapan makannya, kapan Iya, tidurnya. gara-gara gue main mulu, jadi gue ngerasa gue sama dia juga renggang gitu. Karena punya kesibukan masing-masing. Berarti masih baru-baru juga dong ya? Nggak lama-lama banget dong? Baru kan Ini kan WSL. WSL ya kemarin, Iya. nggak terlalu lama banget. Wah, ya ini dia isi hati dari Ash ya, udah untuk Ref. Nggak apa-apa, maksudnya kayak ya temen gitu, sama mendukung gitu kan, mendukung untuk karir. Yang penting sekarang ngejar karir dulu. Kalau misalnya memang nanti jodoh ya nggak akan kemana-mana ya nggak? Ya nggak? Bener nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, kok kayak ragu-ragu gitu. Terus Ref itu umur berapa sih? 22-23 kali ya. Bedanya lumayan juga ya. Ref Beda kayaknya. 4. 4 tahun. Iya, beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Masa Ref seumuran gue sih? Ica jangan nyebut umur sendiri, Ca. Oh iya. Oh my god.
Dari tadi udah gak disebut, dia sebut sendiri gitu. Masa seumuran sama gue, ya ketahuan dong Ica. Semudah gue guys. Gak apa-apa ya, masih lebih tua Ele ya. Wah, Ele sih legend ya. Legend. Orang tua. Orang tua kalau dia. Makanya gak ada yang berani ngelawan. Iya, Ajar terus. Nih Es, gimana Es? Sekarang udah gak ada yang dekat, tapi semua jadi teman. Jadi kayak kamu berlaku adil untuk semuanya gitu ya. Pernah ada yang nembak gak? Nembak? Enggak sih, enggak ada. Gak pernah? Terus waktu kamu jadian, dari dulu-dulu tuh biasa kamu ditembak apa nembak? Ditembak lah, nggak pernah nembak. Ya ampun, as nembak. Nggak mungkin. Siapa tahu ya, susah, pride-nya gede pasti ini, si Es ini. Jadi waktu kemarin tuh juga gak ada yang nembak sama sekali. Kamu pernah nolak cowok gak sih? Pernah. Pernah. Kayak gimana kalau kamu nolak tuh? Ya bilang aja nggak mau. Nggak mau pacaran dulu? Apa nggak mau pacaran sama kamu? Nggak mau pacaran dulu. Nggak mau pacaran dulu. Ini biasa ya. Kita tembak, bilangnya nggak mau pacaran dulu. Tapi besokannya jadian sama yang lain gitu ya. Iya. Makanya lele nih. Cewek-cewek emang kadang suka begitu ya. Cewek itu kejam guys. Jadi ya siapkan hatimu ya. Seriously. Ya. Apalagi model-model kayak ini ya, cewek-cewek yang mandiri. Kayak terus punya karir. Nancy. Iya. Mana ada. Tapi sebenarnya bagus. Es tuh bagus. Es tuh bagus, dia nggak mau yang namanya tuh menyakiti hati orang lain. Yang penting ya udahlah kita nggak terlalu dekat dulu aja. Gak apa-apa daripada ntar jadian terus deket sama yang lain gitu kan, gak enak kan. Oke, dan tadi kita kembali lagi ke satu masalah yang belum terselesaikan, yaitu masalah Ele. Katanya cerita panjang nih, sepanjang apa nih? Kenapa Ele keluar dari Alter Ego? Waktu itu udah dibahas, kenapa Ele keluar dari Beletron. Dia udah cerita bla bla bla. Nah, ini dari sisi Alter Ego. Kenapa Ele keluar dari Alter Ego? Keluar dari Alter itu keputusan dia sih sebenarnya. Keputusan dia karena dia nggak cocok ngetim sama tim yang roster kemarin. Kemarin roster kemarin siapa aja sih? Gua, Lele, Meichan. Meichan tuh siapa ya? Melitania. Adalah Meichan. Tank juga. Astrid. Satu lagi siapa ya? Fanny. Ele benar 5. Ele. Belum ada Fanny waktu itu ya? Belum ada Fanny. Fanny masih mau masuk, cuman Ele udah keburu keluar. Oh, oke. Nah itu kenapa tuh, sempat terjadi internal kah atau gimana? Internal. Karena Ica sama Lele tidak bisa jadi Ele sama Ica nggak bisa jadi satu. Katanya gitu ya, dengar. Sebenarnya karena sama-sama keras. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Gue orangnya lebih ke arah ngalah kan. Ya gue nggak tahu sih dia bilangnya gue ngalah atau enggak. Selalu dah Le. Tapi lebih ke arah gue lebih ngalah lah. Gue lebih ngedengerin dia kayak gitu. Cuman memang mungkin nggak cocok. Jadinya ya kita kayak ngelakuin tim meeting juga, tim meeting, dan di situ semua ngeluarin ya pas di tim itu lo gimana, dan Ele mutusin buat oke, gue cabut dari tim ini. Berarti dia merasa seakan-akan semua nyerang dia deh kayaknya kalau kayak gitu, ya nggak sih? Mungkin dia ngerasanya kayak gitu, cuman namanya tim meeting ya apa yang unek-unek lo ya lo harus keluarin. Gitu loh. Benar. Karena memang Ele sebenarnya orangnya dia bagus gitu, cuman kadang penyampaiannya. Sebenarnya orangnya baik, cuman dia baik kok dia. Memang omongannya itu loh. Ya, penyampaiannya tuh kadang orang ngedengernya baper. Jadi kayak apaan sih lu? Karena dia ngomong tuh tanpa sensor. Sebenarnya dia abis dari game itu pun ya kalau misalnya emang ada blunder gitu-gitu ya udah gitu. Marah di situ doang. Iya. Selanjutnya udah enggak. Cuman ya mungkin karena cewek-cewek jadi baper, ya udah. Iya. Kalau dengar-dengar tuh waktu WSL tuh Najel sama si Valanir itu ini sering banget dibuat nangis sama dia. Ya? Kemarin cerita waktu yang episode 1 sama yang Siren. Ya? Iya, episode 1 sama Siren. Ya hampir tiap hari nangis. Baper banget gitu. Ya udah pasti baper karena Ele keras banget. Si Najel sampai bilang, gue mau cepat selesai WSL. Ya ampun, Mbak Ele kamu jangan begitu Mbak Ele. Gara-gara sering dikatain sama si Ele. Si Ele tuh pernah ada kemarin tuh cerita, pernah tuh ada satu kata keluar katanya. Wah ini sih
lu nggak bisa main hero ini, lu besok bunuh diri aja lu. Iya. Itu anjir, gua yang udah biasa sih biasa, tapi kayak gua baru pertama kali denger itu kayaknya anjir. Ini sadis banget sih omongannya. Iya. Sadis. Tapi Iya. gitu-gitu Siren jadi bagus gara-gara Iya. Ele masuk, bener-bener Karena- dikerasin jadi kembang semuanya. Benar. Walaupun harus berlinang air mata ya. Iya. Karena mereka juga mungkin baper tapi ya improve juga gitu Iya, loh. improve banget soalnya. Ya kelihatan sih improve, Najel improve, Vanir Semuanya. improve, Bill improve, si Lin Lin juga juga improve. Sayang aja Unicorn udah gak main gitu kan. Iya. Kalau enggak dia juga pasti improve juga. Sebenarnya kalau bisa dibilang Ele kalau udah gak jadi pro player, dia cocok gak sih jadi coach? Iya, cocok. Cocok ya. Cocok deh. Cuman kalau coach cewek-cewek gimana? Tetap takutnya pada baper gak? Enggak sih kayaknya kalau untuk dia jadi coach justru malah nggak baper harusnya. Kalau player justru baper. Karena posisi sama. Ya, posisinya setara soalnya. Oh. Nah ini berarti ada tanda-tanda nih Nocturne Nyong. Boleh, mungkin bisa Ya ampun coach. siap-siap merekrut Coach. ya, siap-siap merekrut coach Merekrut untuk Mbak Ele. para lady sini. Ya kan nggak ada yang tahu kan namanya Iya, Ele juga udah cukup berumur. Iya. Maaf ya. Nikah, jadiin aku bridesmaid. dong. Tapi dia umur segitu reaksinya masih bagus ya mainnya. Itu sebenarnya jarang loh. Biasa orang kan udah mulai tua tuh respon udah mulai lemah ya, mulai nggak cepet. Respon. Iya maksudnya kayak dia masih Tremor. Iya masih tremor gitu kan. Tapi dia masih cepat terus tuh otaknya juga masih mikir, draftnya Iya, itu masih benar. bagus. Iya, bagus. Draft Iya. dia tajam sih. Kalau menurut gue draft dia tajam. Dan mainnya juga bagus, main supportnya, dan bahkan bisa dibilang ya itu salah satu best support lah saat ini lah dia. Ya asal hero yang nggak dimatiin aja. Kalau Iya. hero dimatiin ya udah matiin Selena dimatiin gitu kan. Terus habis itu dia nggak bisa apa Luoyi juga nggak ada. Parsha kadang dikasih kayak ya udahlah Kagura. kayak Kagura yang biasanya mati. Kemarin juga kalau ngomongin alter ego sekarang tuh pola band melawan alter ego berbeda. Sekarang yang di band banyak kan mid lane-nya. Core di band-bandin. Hayabusa di Iya. band. Selena. Terus Benedetta di band gitu kan. Terus habis itu ada Link gitu kan. Pokoknya hero Ash tuh banyak di band. Tapi Roger suka dibiarin katanya Rogernya dengar-dengar ciut. dengar-dengar Rogernya suka offside gitu kan. Dia udah lompat ke depan Roger habis itu. farming. Rogernya belum pedicure. Roger masih jadi kucing guys. Belum jadi serigala. Masih Iya. masih anjing. Oh Belum iya serigala. benar. Kalau kucing jadi singa. Oh iya benar juga. Masih anjing belum serigala. Jadi Ele ya sebenarnya bagus Ele nih buat pendapat teman-teman ya buat Ele tuh katanya Ele tuh bagus. Cuman memang nggak semua orang bisa nerima perkataan Ele. Benar. Gitu. Kalau dari Lele sendiri dengan yang namanya hurufnya hampir sama, Ele sama Lele. Iya kan pengen banget nih Ele narik dia ke Siren. Berapa kali? Lu baper gak kalau sama dia? Enggak. Enggak. Nggak pernah diomelin dia. Oh. Diomelin loh. Diomelin lah, mau semua kena omel, pasti ada kena omel. Ica aja pasti kena omel. Iya. Semua orang diomelin kak. Bahkan kalau bisa owner timnya juga diomelin sama dia. Iya nih, benar-benar. Tapi gak pernah baper. Kalau Ica baper gak? Enggak. Gua nggak pernah baper kalau di tim. Yang belum pernah satu tim S doang ya. Belum. Soalnya waktu S mau masuk, Ele udah Cabut, gitu kan. terus. Terus di alter ego, Ele udah Di nggak ada. SMA juga gitu dulu. Loh kalau kayak misalnya kayak gitu berarti nextnya S ke Siren dong. Wah bener sih. Kalau ngeliat Bener sih. polanya Iya, SFI, bener. Beletron, Alter Ego, Oh benar. terus ngikutin jejaknya Ele gitu kan. Iya Siren. Enggak. Bener sih. Gue kayaknya udah nyaman banget deh di alter. Oh. Cincin. Selama nggak berubah. Ntar kalau misalnya kamu berubah, kamu bukan yang dulu. Ya gitu lagi omongannya kayak yang Beletron. Nah, tergantung lah. Itu Ya, makanya tergantung dari tergantung chemistry aja. timnya sama Benar sekali. sama manajer dan coach juga pengaruh sih. Nggak Iya. boleh star syndrome. Ngaruh Ya. banget. Coach sama manajer ngaruh. Jadi emang manajer tuh kalau memang bisa bikin Memanage. jadi penengah gitu kan, Iya. coach juga biar pada nggak berantem. Apalagi cewek-cewek kan lebih main perasaan ya banyak kan ya. Iya. Mungkin kalau misal Ica sama Lele kayak orangnya cuek-cuek aja, Ele juga orangnya cuek-cuek. Tapi kan yang lain belum tahu, Iya. bisa jadi. Benar. Terus sekarang in game leadernya siapa? Ica dong. Shot call-nya. Ica, makanya dia bagus jadi support. Iya. Kalau Karena sebenarnya kemarin di WSL pun dia core
Iya shot dia call. shot call. Gitu loh. Padahal core harusnya lebih kayak fokus mekanik, fokus fokus mekanik. farming. Tapi dia core sambil ngoceh kan sambil shot call. Pasti berat gitu. Susah. Benar sekali. Iya nggak bisa. Kalau main itu nge-shot call nggak bisa. Susah sih. Kemarin sih yang suka shot call juga tuh ada, bukan shot call ya, kayak kasih info lah, Karamel. Ya, Karamel tuh sebenarnya mirip-mirip gua sih. Iya. Cuman bedanya ya udah beda lah. Ya beda Beda lah. di mid-nya, beda di Beda, mid-nya. beda. Iya. Kalau Karamel juga dia sering info kayak udah flicker, udah purify, dia selalu Dia langsung kasih info, teliti. Cuman ada yang berpendapat kalau core itu harus lebih fokus mekanik Benar. dibanding kayak gitu Iya. gitu loh. Tapi ada juga yang berpendapat dia bagus kayak gitu, berarti dia aware sama sekelilingnya Iya. gitu. Cuman ya itu pro kontranya lah, kita nggak tahu mana yang terbaik Iya, lah. benar. Cuman kalau Ica sebagai shot call terus habis itu berubah jadi support, ya ini bisa dibilang bagus banget sih, Ica. Ya mungkin ya satu formasi yang terbaik lah buat AE saat ini. Kalau bisa dibilang nih AE bisa dibilang lagi kuat-kuatnya untuk ladiesnya. Ya nggak sih, kalau bisa dibilang dari dulu, sejarah dulu sampai sekarang mungkin yang paling kuat. Iya. Iya nggak sih? Apa ada lagi yang dulu? Enggak sih, ini sih kayaknya. Ini ya? Iya. Ya ini emang udah cocok lah Ica jadi supportnya juga jarang mati, MVP mulu lagi kan. Support kan bisa carry game juga Iya, sekarang. iya. Terus begitu Ica nge-kill gitu kan, terus pada ketikan KS. Iya bete banget, padahal itu tuh gak KS. Flame mungkin shot itu tuh. Maksudnya kill secure bukan Iya. kill steal. Nah, kill secure. Kill secure. Tapi yang paling keren sih emang yang waktu dia flame shot dari tengah ke arah Buff blue biru. buff, ceder, kena gitu, pas banget. Itu nggak KS, gue nggak tahu lu mau masuk karena gue tahu lu dia bakalan, gue kira dia masih ada skill 1. Kalau dia masih ada skill 1 lu nggak bisa le. Gue ada execute. Ya kan gue nggak tahu. Tinggal gue execute Ya kan, dia mati. ya kan gue, ya namanya nggak ada komunikasi kan. Gue sama Lele, gue nggak tahu kalau misalnya dia bakalan majuin lagi. Gue kira stop sampai di situ karena gue nggak nanya juga Lele udah execute atau belum. Ya gue ngeliatnya setitik, ya udah gue flame shot aja daripada dia cabut skill 1, rugi dong. Enggak serius gue. Enggak, gue serius kalau ini, gue serius. Dia itu sebenarnya geser mapnya jauh loh. Itu Iya. dari tengah sampai sono dia bisa flame shot tepat banget pakai scope kali 8 kalau kata orang. Iya, gue pas main gue scope kali 8 nih bos. Kayak gitu. Kalau ada mic check, apa nih bos? Soalnya kaget tuh, buset gitu, bisa kena Gue gitu sendiri kan. aja kayak anjir kena juga ya. Padahal coba-coba ya. Gue yang Padahal- kaget. Enggak, sebenarnya gue udah geser, cuman dapet nggak ya ini ya? Dapet. Dapet terus skop kalah apa nih bos? Udah dapet. Cuman ada yang marah-marah, gue ada execute. Terus Gue kalau- kaget. Enggak, dia kaget. Ini gue bisa nge-kill. Loh kok Ica yang nge-kill jadinya? Karena gue nggak tahu kalau dia bakalan execute juga. Lele nggak ngomong apa-apa tuh. Nggak ngomong apa-apa, langsung cabut dia. Oh. Kelen lagi, gue bilang, Dia- Lele dia- balik le, kelen. Gitu. Dia nggak bereaksi gitu. Anjir, gue ada execute nih. Pas udah di game baru dia bilang, Oh. harusnya gue execute. Lah gue gak tahu kalau dia mau execute. Teman gue mah cuma bilang, wih keren Ica, udah gitu doang. Temen gue yang gini, keren Ica, langsung sama Pixie, nice Ca, udah gitu doang udah. Lele dalam hati, anjir usia kill gue itu. Soalnya Dalam hati itu core kan, masalahnya Yisun Sin Iya, kan. iya, iya. Kecuali kalau masih tank atau apa, ini masalahnya Yisun Sin yang Ya, di kill. nggak apa-apa lah, yang penting mati. Iya, mati. mati. Bangun dalam hati Lele, udah aduh. belum dapet buff, Iya. mati pula Yisun Sinnya. Si Lele, kill gue. Gue solo kill itu. Iya. Kill. Dia yang kira berusaha KS keras mulai. gitu kan. Dia nge-damage, dia yang berantem di buff. Yang dapat killnya Ica, support tinggal flame shot dari jauh lagi. Iya jauh banget masalahnya. Gue dari arah Pokemon itu situ. Ya ampun. Bener jauh banget. Ya, anjir, dia pasti kaget. Ini kayak Yisun Sinnya kaget sih tuh. ya justru kaget, dia juga kaget gitu kan. Iya, gue juga sebenarnya kaget. Dia juga kaget, anjir gue di flame shot padahal gue ada execute. Ya mau gimana? Ya itulah begitu, namanya kehidupan ya. Kayak misteri. Ya, itu Misteri le. kehidupan memang kadang tidak adil, sama seperti hubungan siapa yang PDKT, siapa yang jadian gitu kan. Iya tahu nih le lu. Aduh. Oke, jadi itu dia seputar e-sport kita sama kehidupan pribadi para player dari Alter Ego Nix. Dan setelah ini kita bakal ada segmen untuk
mini games. Waduh, apa tuh? Tapi seperti apa mini gamesnya nanti bakal kita lihat nanti di segmen kedua. Jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi untuk WSL Ngerumpi episode ketiga bareng Alter Ego Nix. See you.